Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Karena Islam adalah agama teror. Islam agama dari setan. Kalau kita lihat dari raut mukanya, wanita ini tampaknya sedang panik. Pikirannya sedang stres berat. Kenapa? Karena sekarang persembunyian wanita ini sudah diketahui oleh umum. Bahkan nama aslinya sudah diketahui. Kemudian pekerjaannya, kesibukannya, semua tentang dirinya sudah terbongkar. Sekarang dia ketakutan dan marah-marah. Bahkan orang ini marah kepada MUI. Kalau kita lihat dari ekspresi mukanya, orang ini pasti sedang stres berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami kabarkan kembali seorang wanita penista Islam, seorang wanita pemakan babi yang mengaku dirinya sebagai seorang muslimah, akan tetapi jelas nyatanya dia seorang non-muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah sekarang persembunyiannya sudah terbongkar, bahkan orang ini namanya sudah diketahui. Nama aslinya yaitu adalah Suniti. Dan tidak hanya itu, pekerjaannya, kemudian keluarganya, dan sebagainya semuanya sudah terbongkar. Sekarang orang ini sibuk menyerang MUI, karena mungkin dia panik, dia ketakutan luar biasa, sehingga menimbulkan reaksi yang juga luar biasa. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu video ketika wanita ini mengolok-olok Islam. Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Karena Islam adalah agama teror. Islam agama dari setan. Baik, kita akan tanggapi dulu. Orang ini katanya Islam itu adalah agama menteror, agama teror. Dan Islam itu datang dari setan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama, Islam agama teror. Kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW, man adza dhimmiyan faqad adzani, wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang mengganggu atau menyakiti seorang dhimmi, seorang non-muslim yang tidak memerangi Islam, atau orang muslim yang ingin hidup berdampingan dengan Islam, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku, kata Nabi. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Islam dikatakan sebagai agama teror, sedangkan Nabi SAW dengan sangat tegas mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, katanya umat Islam agamanya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semakin ngawur, padahal kita saja sebagai umat Islam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung dari kejahatan setan, dari keburukan setan. Kita harus berlindung dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan bukan hanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas mengatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Tantang lu ya, Anwar Abbas, lu datang ke rumah gue. Lu udah tahu rumah gue di mana. Lu datang ke rumah gue. Lu tahu nomor telepon gue. Lu telepon gue. Lu suratin gue. Kita bisa ketemu di kantor polisi. Kita bisa ketemu di gereja. Maaf, di tempat gue gak ada masjid. Atau lu silahkan datang ke markas WAFM yang ada di Missouri. Jangan jadi pengecut lu. Katanya Pak Anwar Abbas pengecut. Ini terbalik sahabat semua. Justru yang pengecut adalah wanita ini. Bayangkan, dia mengolok-olok Islam, mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengolok-olok Rasulullah SAW, tetapi dia beraninya di negara orang, di negara yang hukumnya berbeda dengan negara Indonesia. Artinya apa? Artinya dialah yang pengecut. Kalau misalkan berani, silahkan mengolok-olok di Indonesia. Walaupun mengolok-olok itu tidak dibenarkan, tetapi kalau berani, coba di Indonesia. Kalau hal ini dilakukan, hal yang sama, mengolok-olok Islam di Indonesia, kami yakin dia tidak akan berani. Karena apa? Karena ya dia pengecut. Dia beraninya di luar negeri, kemudian dia mengolok-olok semaunya.
Pak Anwar Abbas itu tidak melakukan hal yang salah. Pak Anwar Abbas itu melakukan hal yang baik. Pak Anwar Abbas melakukan hal yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Ketika ada orang yang menghina, maka tidak dibalas dengan kekerasan, tidak dibalas dengan mengolok-olok, tetapi beliau cukup melaporkannya kepada hukum supaya diproses oleh hukum. Di sini akhlak yang begitu luar biasa ditampilkan oleh Pak Anwar Abbas. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan lagi videonya. Kita lihat bagaimana ekspresi dari Suniti saat dia ketakutan dan kepanikan. Jangan jadi pengecut lu. Titit kecil, muka kecil, lu cuma bisa mewek doang loh. Di sini dia menghina Pak Anwar Abbas. Katanya dia mengikuti ajaran agama kasih. Tetapi seperti yang terlihat, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan agama kasih. Orang ini mengira bahwa identitasnya itu sudah dibuka atau dibongkar oleh Pak Anwar Abbas. Akhirnya dia stres berat, dia marah-marah kepada Pak Anwar Abbas. Dia stres berat, akhirnya dia menyerang Pak Anwar Abbas. Padahal kami yakin Pak Anwar Abbas tidak membuka identitasnya. Lalu siapa yang membukanya? Kemungkinan yang membongkar identitasnya dari Suniti ini adalah seorang hacker. Mungkin karena hacker ini melihat Suniti yang sangat brutal menghina umat Islam, mungkin akhirnya dia kesal sehingga dibukalah identitas dari Suniti. Ya, lu hadepin Dewi Bulan. Gue bisa aja bongkar keluarga lu. Gue bisa aja bongkar siapa lu. Kelakuan lu. Perempuan-perempuan yang lu tidurin, gue bisa bongkar lu. Simpenan-simpenan lu, gue bisa bongkar. Tapi gue punya hati, nyet. Gue punya hati. Gue kasihan sama anak-anak lu. Gue kasihan sama istri lu. Kalau gue expose lu tidur sama siapa aja, kasihan sama istri lu. Istri lu bakal nangis-nangis Bombay. Lu bakal diekspos, lu pasti dipecat dari MUI. Gue punya hati. Sekarang Suniti menuduh Pak Anwar Abbas melakukan hal yang tidak-tidak. Ini namanya fitnah, karena dia hanya menuduh tanpa ada bukti. Mungkin karena sudah terlanjur stres berat, akal sehatnya mulai hilang, akhirnya ya begini. Kalau kita melihat dari perkataannya, kami rasa tidak pantas untuk kita teruskan videonya. Karena yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata kotor dan kata-kata kasar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ambil poin pentingnya saja bahwa sekarang penista agama Islam Suniti ini sekarang dia sedang ketakutan. Dia sedang panik karena identitasnya sudah diketahui. Bahkan tempat tinggalnya juga sudah diketahui dengan pasti. Baik, kami rasa itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.